Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Abdi Dwi Putra dari kelas 10 TKJ. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang routing statis adalah dan bagaimana cara kerjanya dan kelebihan dan kekurangannya. Sebagai contoh topologinya, guys. Langsung saja. Dalam dunia jaringan, Anda akan menemukan istilah routing statis, di mana routing statis adalah konfigurasi jaringan yang diproses menggunakan tabel, kemudian dikonfigurasi secara manual oleh seorang administrator jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, memudahkan Anda dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya komputer yang dilengkapi dengan jaringan, maka memudahkan Anda mencari berbagai informasi di mesin pencarian yang berkomunikasi menggunakan jaringan internet supaya belajar dengan lancar komunikasi dan mencari informasi. Maka jaringan internet perlu stabil. Perbedaan routing statik dan dinamis. Dalam jaringan internet berkaitan dengan routing. Routing merupakan suatu proses transfer dari jaringan satu ke jaringan lain. Dengan begitu dapat dikatakan nilai dunia jaringan berkaitan dengan routing. Misalnya Anda ingin mengirim paket dari A ke B, maka perlu melalui jaringan dengan begitu bagus routing yang menjadi jalur tercepat untuk mencapai tujuan akhir. Tetapi bukan hanya mencari jalan tercepat, melainkan mencari jalan terbaik hingga sampai jaringan yang dituju. Dalam dunia jaringan, ada banyak jenis jaringan. Namun umumnya yang digunakan dalam static routing. Routing statik adalah satu proses di mana untuk menyeting suatu router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan networking administrator secara manual. Setiap antri tabel yang ada di setiap routing adalah diisi oleh networking administrator yang terhubung ke jaringan serta melakukan penghapusan pada jalur statis ketika topologi berubah. Manfaat static routing. Static routing memiliki penggunaan yang sederhana, tapi jaringan komputer sehingga bisa diterapkan bagai Anda yang ingin menggunakan jaringan internet dengan skala kecil. Jaringan yang sering digunakan lainnya adalah routing dinamis. Dynamic routing merupakan proses di mana secara otomatis routing dapat menghasilkan tabel routing berdasarkan router yang terhubung dan lalu lintas. Static routing dilakukan secara manual, dengan dynamic routing memiliki protokol yang secara otomatis dapat mengatur router sehingga dapat memberikan informasi terkait koneksi antara router dengan jaringan. Dynamic routing memiliki berbagai macam protokol seperti SPF atau Open Short Path Fish, RIP atau Routing Information Protocol, atau EGRP atau Internet Gateway Routing Protocol, dan BGP atau Border Gateway Protocol. Itulah beberapa jaringan yang umumnya digunakan, yaitu dynamic routing dan static routing. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan routing statik dan dinamis yaitu dari mekanisme routingnya, di mana static routing dilakukan secara manual yang dilakukan oleh
Bukan oleh networking administrator sebagai dynamic routing memiliki routing protokol yang sudah otomatis sehingga tidak perlu memasukkan jaringan baru oleh network administrator pada setiap router. Static routing bisa digunakan dalam skala kecil sebagaimana dynamic routing cocok digunakan bagi Anda yang merupakan jaringan dalam skala besar. Jawab sudah berjalan otomatis tanpa perlu membuat dan menghapus tabel routing oleh seseorang di administrator. Cara kerja static routing. Cara kerja static routing. Routing static adalah jenis jaringan di mana memerlukan administrator jaringan untuk melakukan konfigurasi secara manual. Fungsi static routing untuk membackup ketika dynamic routing tiba-tiba mati, dapat mengirim informasi dari protokol satu ke protokol lain, serta dapat digunakan ketika cukupnya kecil yang hanya memiliki routing kurang dari 5. Lalu bagaimana cara kerja routing statik? Berikut adalah akan saya jelaskan 3 cara kerja static routing, yaitu pertama, routing dikonfigurasikan oleh network administrator. Yang kedua, routing yang dilakukan oleh router mengikuti informasi yang ada dalam tabel routing. Ketiga, umumnya static routing digunakan untuk melewatkan paket data. Router memiliki fungsi utama yaitu untuk memberi jalur terkait informasi atau paket, di mana setiap router memiliki kemampuan routing. Maksudnya routing bisa menentukan jalur tercepat maupun jalur terbaik route yang mana harus dilewati sehingga informasi sampai ke tempat tujuan. Router secara pintar bisa mengirimkan paket meskipun untuk host pada jaringan lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.